Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deliana Putri Maulina dengan NIM 1213030034. Kali ini saya akan menjelaskan kembali materi pertemuan 1 sampai 7 dalam mata kuliah Ilmu Negara. Pertemuan ke-1 membahas mengenai konsep dasar ilmu negara. Hans Kelsen berpendapat bahwa ilmu negara hanya terfokus terhadap aspek hukum atau non-meta yuridis. Tidak perlu membahas mengenai asal mula negara, bagaimana terbentuknya, dan unsur-unsurnya. Adapun penyebutan ilmu negara dalam berbagai bahasa, yang pertama Belanda, Staatsrecht, dalam bahasa Jerman, Staatsrecht, dalam bahasa Prancis, teori di etat, dan dalam bahasa Inggris, theory of state. Adapun hubungan ilmu negara dengan ilmu yang lainnya, yang pertama berhubungan dengan HTN dilihat dari hukum statis, berhubungan dengan Han atau hukum administrasi negara dilihat dalam hukum dinamisnya, serta ilmu politik kaitannya dengan sejarah terbentuknya negara tersebut. Pertemuan kedua membahas unsur-unsur negara. Unsur terbentuknya negara ada 4. Yang pertama wilayah. Jadi negara itu haruslah memiliki sebuah tempat di mana wilayah itu berdaulat, yaitu wilayah yang tidak dipersengketakan atau dipermasalahkan oleh negara lain. Yang kedua tentu saja harus memiliki penduduk. Yang ketiga pemerintah, di mana pemerintah ini terdiri dari lembaga-lembaga politik, administratif, dan eksekutif. Yang keempat pengakuan. Jadi negara itu harus diakui secara de facto dan de jure. Yang terakhir hubungan internasional. Setelah hubungan internasional diakui, dilanjut dengan deklaratif dan diplomatik. Pertemuan ketiga membahas mengenai definisi dan hakikat negara. Negara menurut etimologi atau bahasa, state berasal dari bahasa Inggris, stat dari bahasa Jerman dan Belanda, dan etat dari bahasa Perancis. Di Indonesia sendiri negara berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu negara atau nigari yang artinya kota besar. Menurut Nasrun, negara adalah sebuah fenomena pergaulan hidup dalam suatu wilayah yang dimana pada wilayah tersebut terjalin interaksi, kemudian pada akhirnya membentuk komitmen untuk membangun sebuah wilayah. Adapun menurut sarjana luar seperti Aristoteles, ia berpendapat bahwa negara adalah banyaknya manusia yang hidup di suatu wilayah dan memiliki tujuan pada kebaikan. Karl Marx sendiri berpendapat bahwa negara itu adalah alat kekuasaan untuk berkuasa menindas kelas yang lemah. Pertemuan keempat membahas mengenai teori ilmu negara. Yang pertama, teori negara formal. Dalam teori ini, menghendaki sebuah negara adalah berdasarkan pada fakta yang ada dan apa adanya, yang bersifat normatif yuridis serta dosolen dan desain. Yang kedua, teori negara kapitalis klasik. Adapun tokoh penggagasnya adalah Adam Smith. Ia berpendapat bahwa negara itu memiliki peran yang kecil, yaitu negara hanya sebatas sebagai social service atau pelayanan publik. Yang ketiga, teori negara Marxis klasik, di mana negara hadir karena sebagai alat kepentingan kaum borjuis, yaitu kaum yang bermodal, yang bertujuan untuk menindas kaum proletar atau kaum lemah. Ada juga kaum bonapartis yang lebih pro terhadap kaum pemodal. Melanjutkan teori negara dari pertemuan keempat. Yang pertama ada teori pluralis, di mana teori ini berpandangan bahwa negara itu sebagai alat yang netral dari aktor-aktor sosial politik yang menguasai atau mempengaruhi negara itu sendiri. Selanjutnya ada korporatis, salah satu pencetusnya yaitu Kevin Passmore. Ia berpandangan bahwa teori ini mengikutsertakan masyarakat dalam pengambilan kebijakan, terutama melalui wakil mereka di lembaga pemerintahan. Ada juga teori strukturalis. Teori ini berpandangan bahwa negara itu memiliki kemandirian secara relatif. Artinya kemandirian dan perubahan sosial berada dari masyarakat negara itu sendiri.
Yang terakhir ada teori organis. Teori ini berpandangan bahwa negara memiliki peran aktif dalam pengambilan keputusan dan kebijakan secara tidak demokratis. Pertemuan ke-6 membahas mengenai asal mula negara. Salah satunya yang pertama yaitu teori Yunani kuno. Yunani kuno adalah awal mula pemberangkatan teori asal mula negara. Pada masa ini terlahir beberapa tokoh yang mengemukakan asal mula negara seperti Socrates, Plato, atau Aristoteles. Menurut Socrates, asal mula negara itu didasarkan daripada manusia yang ingin menghendaki pergaulan, ketentraman, ketertiban, dan pengaturan kehidupan yang diatur agar terwujudnya kearifan dan kebijaksanaan. Yang kedua ada Romawi kuno. Terdapat beberapa tokoh yang lahir pada masa ini yang mengemukakan bahwa asal mula negara itu. Yang paling terkenal adalah Marcus Tullius Cicero. Ia berpandangan bahwa asal mula negara itu tidak dalam bentuk individu-individu, melainkan dalam bentuk kelompok. Ya, lebih modern, bahwa negara itu telah terbentuk kehidupan negara kota, terdapat wilayah masyarakat yang hidup dan sudah terjalin kehidupan bernegara yang tidak dalam bentuk formal, maka dibentuklah kontrak-kontrak sosial untuk ketertiban. Yang ketiga ada pada abad pertengahan terdapat dua periode pada masa ini. Yang pertama pra-Renaissance, yang kedua pasca-Renaissance. Dan yang terakhir ada masa Aufklärung atau masa rasionalisme. Salah satu tokohnya yang terkenal yaitu Immanuel Kant. Ia berpandangan bahwa asal mula negara itu adalah karena keinginan membuat sebuah Rechtsstaat atau negara hukum. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.